Sekarang coba kita lihat presentasinya. Anzala berasal dari kata nazala yang artinya turun dari atas. Sedangkan maknanya adalah menurunkan. Anzala artinya menurunkan. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa anzala maknanya adalah menurunkan sekaligus. Sementara nazzala maknanya adalah menurunkan secara bertahap. Dalam ayat di atas berarti Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia. Kemudian diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dijelaskan ada 2 periode ya turunnya Al-Quran ini. Nah, sekarang kita lihat tafsir Buya Hamka. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita lihat bahan presentasinya ditampilkan. Sesungguhnya telah kami turunkan dia pada malam kemuliaan. Artinya, ialah bahwa kami, yaitu Allah, Tuhan sarwa sekalian alam, telah menurunkan Al-Quran yang mula-mula sekali kepada nabinya pada malam kemuliaan. Lailatul Qadri, kita artikan malam kemuliaan. Karena setengah dari arti qadar itu ialah kemuliaan. Dan boleh juga diartikan Lailatul Qadar, malam penentuan. Karena pada waktu itulah mulai ditentukan khittah atau langkah yang akan ditempuh Rasulnya di dalam memberi petunjuk bagi umat manusia. Jadi tekanan Buya Hamka di sini pada waktu itulah mulai ditentukan khittah atau langkah yang akan ditempuh Rasulnya di dalam memberi petunjuk bagi umat manusia. Apa komennya Ustaz Deden? Ada kata sarwa, apa itu saja? Iya, seru sekalian alam. Oh, seru. Sarwa. Pada ya itu bahasa Melayu yang asli. Masya Allah. Jadi di sini Buya Hamka menjadikan Lailatul Qadar ini momentum permulaan langkah dalam memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi Muhammad SAW sang pembawa risalah. Dalam tafsir Jalalain, maaf, ini belum sempat teredit. Inna anzalnahu ayatul Al-Quran jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya fi lailatul qadar ay asyaraf al-azim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran seluruhnya secara sekali turun dari lauhil mahfud hingga ke langit yang paling bawah pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran. Di tafsir Al-Muyassar, sesungguhnya kami memulai turunnya Al-Quran kepada Nabi di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi yang disebut dengan memulai diturunkannya di sini adalah diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfud ke langit dunia dan diturunkan permulaannya dari langit dunia ke qalbu Muhammad SAW dari ayat 1 sampai ayat 5. Karenanya Nabi sudah tahu yang 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Bukan berarti belum tahu sebelumnya. Baik. Di antara tafsir terkait dengan ayat ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Inna
Anzalnahu fi lailatin mubarakah, diantaranya sudah ada yang kita bahas kemarin di muqaddimah, dan juga pada malam hari ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, silakan Ustaz Deden di komen sebelum kita masuk kepada ayat berikutnya. Buya Hamka tidak menekankan tafsirnya pada anzala sebagai diturunkannya Al-Quran sekaligus. Fokusnya kepada Lailatul Qadar, malam kemuliaan dan malam penentuan. Bahkan Buya Hamka menyebutkan proses turunnya Al-Quran yang dilukiskan pada ayat ini termasuk turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan diturunkan ke langit dunia. Jadi penekanan Buya Hamka ini kepada sampainya wahyu, yakni Al-Quran, kepada Rasulullah SAW. Demikian juga tafsir Al-Muyassar. Nah, saya melihat bahwa karena surah Al-Qadar ini bukan ayat atau surah yang pertama kali turun, sehingga ketika wahyu pertama sampai kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, informasi dari Allah bahwa Al-Quran itu seluruhnya sudah sampai di langit terdekat, terbawah, terdekat dengan bumi, dengan dunia, itu belum sampai kepada Rasulullah. Ya, belum sampai kepada Rasulullah. Lalu di periode akhir atau pertengahan periode Mekah ini turunlah surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka Rasulullah juga mukminin yang sudah membaca ayat yang sudah turun sebelumnya, Al-Alaq dan surah-surah yang lainnya, yang sudah hafal juga surah-surah yang turun sebelum Al-Qadar ini, semakin mengetahui bahwa apa yang sudah dibaca, apa yang sudah hafal, dan apa yang sudah diamalkan sebelum itu benar-benar mulia. Jadi Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu menjadi pengikat atau menjadi penguat bahwa apa yang selama ini sudah turun itu bukan main-main, tetapi itu merupakan kemuliaan